Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufiknya untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita, namun masih tetap dalam keadaan pandemi yang kita harus tentunya bersabar dan kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mempercepat, mengangkat, menghilangkan pandemi COVID-19 ini sehingga kegiatan kita, semua kegiatan kita itu normal kembali, termasuk kajian-kajian rutin kita sehingga bisa kita bermajlis kembali secara langsung, tidak hanya online saja. Dan tentunya juga kita ingatkan kepada diri kita semua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hayat, ya, memberikan kita umur bertemu di bulan Sya'ban ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kesehatan, umur panjang, taufik untuk mengamalkan maksimal, ya, ibadah nanti pada bulan Ramadan. Nah, jadi masih semasa kita masih di Sya'ban ini, mari kita tentu memaksimalkan persiapan kita untuk bertemu dengan Ramadan nanti. Sehingga kita ingatkan diri kita masing-masing, ya, ini tergantung persiapan, ya. Tergantung persiapan seseorang. Jadi keberhasilan seseorang di Ramadan nanti tentu bergantung pada persiapan yang dia siapkan. Semakin banyak persiapannya, semakin bagus persiapannya, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan keberhasilan nanti di bulan Ramadan. Tentu keberhasilan yang dimaksud adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirahnya, kemudian atqun minan nar. Semoga kita semua, keluarga kita dan juga kaum muslimin yang lainnya mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut dan tentunya kita menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, taib ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita sekarang akan melanjutkan bahasan kitab Kashfus Syubhat, ya, Kashfus Syubhat yang tentunya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita bahas atau halaqah kajian pada kesempatan yang lalu ketika kita membahas kitab Kashfus Syubhat, dibahas atau dibacakan syubhat yang tidak ada dalam buku terjemah. Ya, dan pernah kita terangkan bahwa penerjemah pada buku terjemah yang telah dibagikan itu mungkin menerjemahkan kitab Kashfus Syubhat dari satu cetakan. Namun banyak cetakan yang menulis syubhat yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yakni syubhat yang ke-9, kemudian syubhat yang ke-10. Nah, jadi kita akan masuk sekarang syubhat yang ke-11. Nah, jadi bagi al-ikhwah jamaah semua yang tidak mengikuti kajian Kashfus Syubhat pada pertemuan yang lalu, ya diharapkan melihat videonya atau keterangannya pada kajian-kajian yang lalu. Di mana di situ disebutkan syubhat yang ke-9 berkaitan dengan kaum atau mereka-mereka yang masih ada pada diri mereka syubhat kaitannya dengan kesyirikan. Mereka mengatakan bahwa kesyirikan itu atau orang itu disebut syirik karena menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menisbatkan anak kepada Allah, sebagaimana halnya orang-orang Kristen menisbatkan anak kepada Allah, yakni mengatakan Allah memiliki anak. Adapun kaitannya dengan istighatsah kepada para wali, minta doa,
dan yang lainnya, maka ini tentu tidak termasuk. Dan ini syubhatnya. Kemudian juga di antara syubhatnya mereka mengatakan apa yang mereka berdoa kepadanya daripada para wali memiliki jah, ya, memiliki kedudukan. Nah, ini tentu pernah kita bahas, pernah kita bantah melalui keterangan-keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari kitabnya ini dan juga keterangan-keterangan para ulama yang lainnya. Dan di situ dalam poin itu juga sangat penting sekali bahwa beliau rahimahullahu taala mengatakan dan menyatakan bahwa beliau rahimahullahu taala tidak menyangkal, ya, tidak menolak, tidak mengingkari adanya karamah, ya, adanya keramat, yaitu suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang mengikuti jalannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti manhajnya salaf Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Jadi beliau mengakui adanya karamah. Jadi beliau tidak mengingkari, sebagaimana halnya yang sering kita dengar, sebagaimana halnya yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak menyukai atau boleh dikata musuh-musuh beliau rahimahullahu taala. Jadi itu ringkasnya apa yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada halaman 36, ya, pada halaman 36 dari kitab terjemah, situ kita membacakan sekarang, walaupun apa yang kita bacakan sekarang dari halaman 36 ini pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan, ya, kita telah membacakan. Tapi supaya lebih menyambung lagi, kita baca saja untuk murajaah sebelum masuk kepada syubhat yang ke-11. Syubhat yang ke-11. Karena ini kita telah memasuki atau selesai dari syubhat yang ke-9, ke-10. Nah, jadi syubhat yang ke-9, kemudian syubhat yang ke-10 kita sudah lalui. Kemudian insya Allah kita akan masuk ke syubhat yang ke-11. Nah, syubhat yang ke-11. Namun sebelum masuk ke syubhat yang ke-11, kita lengkapi terlebih dahulu keterangan, ya, keterangan yang ada di dalam syubhat yang ke-10. Keterangan sekali lagi yang ada pada syubhat atau jawaban daripada syubhat yang ke-10, dan tadi kita sebutkan pada hakikatnya ini telah kita bacakan. Nah, namun mimbab murajaah saja supaya lebih nyambung lagi dari keterangan-keterangan sebelumnya, maka insya Allah ini kita baca dengan cepat saja, yaitu halaman 36. Jadi karena itu ini bacaannya kita minta salah satu peserta, ya, untuk membacakannya. Halaman 36, paragraf yang terakhir. Apabila Anda sudah tahu bahwa hal yang dinamakan oleh orang musyrik pada zaman ini, dan seterusnya. Nah, siapa yang sudah siap kitabnya di situ untuk dibacakan? Nah, yang dibaca lewat cepat saja, insya Allah paham, karena kita sudah pada asalnya telah kita lalui. Nah, ada yang sudah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Fadhal. Qala al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, akan tetapi dia tidak mengetahui hal itu, dan jika dia menafsirkan hal itu tidak sesuai dengan makna sebenarnya, maka hendak tidak yang halaman 36, ya. Nah, halaman 36 paragraf yang terakhir sekali di situ, apabila Anda sudah tahu gitu di situ. Nah, apabila Anda sudah tahu bahawa hal yang dinamakan oleh orang-orang musyrik pada zaman ini dengan al-i'tiqad adalah merupakan syirik yang dimaksud dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW memerangi manusia lantaran syirik itu, maka ketahuilah bahwasanya bentuk syirik orang-orang dahulu itu lebih ringan dari bentuk syirik orang-orang zaman ini. Hal ini kerana dua hal. Yang pertama, bahwasanya orang-orang dahulu tidak melakukan kesyirikan, tidak menyembah dan berdoa kepada malaikat, para wali dan berhala-berhala di samping menyembah dan berdoa kepada Allah, kecuali dalam keadaan senang.
Sedangkan di waktu susah mereka mentuluskan ibadah dan doa mereka kepada Allah seperti firman Allah, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. Maka tatkala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan adalah manusia itu selalu tidak berterima kasih. Quran Surah Al-Isra ayat 67. Dan firman Allah, Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat? Apakah kamu menyeru yakni Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Tidak, bahkan hanya dialah yang kalian seru. Maka dia menghilangkan bahaya yang kamu berdoa kepadanya jika dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sesembahan-sesembahan yang kamu sekutukan, yakni dengan Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 40 hingga 41. Dan Allah berfirman, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa, yakni kepada Allah, untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Quran Surah Az-Zumar ayat 8. Dan firman Allah Ta'ala, wa idza ghashiyahum maujun kazzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran Surah Luqman ayat 32. Maka barang siapa yang faham masalah yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya ini, iaitu bahawasanya orang-orang musyrik yang diperangi Rasulullah SAW itu mereka berdoa, yakni menyeru kepada Allah dan berdoa pula kepada selain Allah dalam keadaan senang. Sedangkan di waktu ditimpa bahaya dan susah, mereka hanya berdoa kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya dan mereka tinggalkan para penghuni kubur yang selalu mereka seru, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi. Dengan demikian semakin teranglah baginya perbezaan antara bentuk syirik orang-orang zaman kita dan bentuk syirik orang-orang dahulu. Namun mana orang yang hatinya faham masalah ini dengan pemahaman yang dalam? Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan, yakni untuk menuju ibadah yang sebenarnya kepadanya. Yang kedua, bahawasanya orang-orang dahulu itu di samping menyembah Allah, mereka berdoa kepada orang yang sangat dekat di sisi Allah, baik itu para nabi atau para wali ataupun malaikat. Dan juga mereka menyembah, yakni berdoa kepada pepohonan dan batu-batu yang semua itu tunduk dan taat kepada Allah, tidak maksiat kepadanya. Sedangkan orang-orang zaman kita di samping menyembah Allah, mereka berdoa kepada orang-orang yang tergolong manusia paling fasik. Dan orang-orang yang mereka seru itu justru orang-orang yang mereka sebut-sebut sendiri banyak melakukan kejelekan, mulai dari berzina, mencuri, meninggalkan solat dan lain-lain. Orang yang beriktikad terhadap orang soleh dan sesuatu yang tidak maksiat kepada Allah seperti kayu dan pohon tentunya lebih ringan daripada orang yang beriktikad terhadap orang yang ia sendiri melihat kefasikan dan kerosakannya. Dan ia menyaksikan dengan jelas. Apabila sudah jelas bagi anda bahawasanya orang-orang yang pernah diperangi Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling ringan kesyirikannya dari orang-orang musyrik sekarang, maka hendaklah anda tahu sesungguhnya mereka mempunyai syubhat yang mereka kemukakan sebagai jawapan terhadap apa yang sudah kami sebutkan. Dan syubhat ini adalah syubhat yang terbesar. Makanya pusat pendengaran anda baik-baik terhadap jawapan dari syubhat itu. Taib, itu dia.
Baik, jazakallah khair atas bacaannya. Dan insya Allah apa yang tadi dibacakan, kalau diikuti dari buku terjemah, maka insya Allah difahami. Ya, sangat mudah nih kata-kata yang disebut oleh penulis, kemudian juga kata-kata penerjemahnya sebagai alih bahasanya, ini sudah mudah difahami. Dan kita juga sudah menerangkan, karena ini pada dasarnya kita sudah lalui. Nah, jadi ringkasnya apa yang dibacakan tadi melalui keterangan beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa beliau ingin menegaskan mentakkid kembali bahwa kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik di zaman beliau, ya ini beliau menceritakan tentunya di zaman beliau rahimahullahu taala. Nah, kalau di zaman beliau saja syiriknya begitu parah, apalagi di zaman kita sekarang ya tentu lebih lagi. Artinya bahwa kesyirikan di zaman beliau dan juga di zaman kita sekarang itu lebih dahsyat. Jadi orang-orangnya itu lebih berat ya tingkat kesyirikannya. Walaupun ya sama, namanya juga syirik besar ya tetap besar. Tapi levelnya itu kata beliau lebih besar. Nah, orang-orang syirik atau orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kesyirikannya levelnya lebih ringan. Nah, atas dasar dua hal yang beliau sebutkan tadi dari bacaan yang kita simak bersama dan kita ikuti bersama tadi. Bahwa yang pertama, orang-orang musyrik di zaman dahulu itu memalingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini berdoa, itu ketika mereka susah saja. Ketika mereka berhadapan dengan ombak besar atau dalam kesempitan, terjepit dengan suatu masalah, baru mereka ketika itu berdoa mengikhlaskan lillahi ta'ala, niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah itu ketika mereka merasakan senang saja. Artinya mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, ya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena fitrahnya. Nah, tapi orang-orang syirik yang berbuat syirik di zaman kita sekarang, ya tentu lain keadaannya. Tidak hanya di waktu senang, bahagia saja, tapi juga ketika mereka dalam keadaan susah, ketika mereka dalam keadaan sulit, bahkan naudzubillah, ketika pesawat mau jatuh masih juga berdoa kepada selain Allah. Ketika kapal mau tenggelam masih juga. Dan seterusnya dari fenomena atau kejadian-kejadian yang kita lihat bersama di zaman kita sekarang dan sebelumnya di zaman Syekh rahimahullahu taala. Nah, dari sini jelas bahwasanya level kesyirikan orang-orang di zaman dahulu dengan zaman sekarang itu tentunya lain. Yakni levelnya sekarang lebih berat. Kalau dulu lebih ringan walaupun hukumnya sama-sama syirik. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kenapa disebut level kesyirikan orang sekarang itu lebih berat daripada orang di zaman dahulu? Karena orang di zaman sekarang itu tidak jelas ya, atau bahkan lebih buruk. Jadi ada orang-orang yang ahli maksiat bahkan ya, ada orang-orang yang gila bahkan tidak pernah sholat dan seterusnya. Itu mereka jadikan sebagai wali, itu mereka jadikan sebagai orang yang diagungkan, kemudian berdoa kepadanya, minta berkah kepadanya, begitu. Jadi orang yang fasik, orang yang memang pada dasarnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara akal mereka hilang. Karena ada sebagian di kawasannya di Nusantara ada orang-orang gila dikatakan wali. Nah, itu di zaman dahulu tidak ada. Di zaman dulu tidak ada. Ya kalaupun mereka jadikan sesembahan selain Allah ya patung-patungnya saja. Patung-patungnya. Tidak pernah mereka jadikan seseorang yang ahli maksiat atau bahkan gila dijadikan sebagai Tuhan atau sebagai perantara. Tidak pernah. Di zaman dulu tidak ada. Karena mereka masih berakal sehat. Ini dua hal yang beliau sebutkan, dan juga satu hal yang kita tambahkan,
kenapa level kesyirikan di zaman sekarang ini lebih berat, ya, lebih besar daripada level kesyirikan di zaman dahulu. Ditambah, ya, bisa kita tambah bahwa kesyirikan di zaman dahulu, ini kita berbicara di zaman Nabi SAW, itu kebanyakannya terjadi pada tauhid uluhiyah. Kesyirikan pada tauhid uluhiyah. Artinya ketika pada tauhid rububiyah mereka tidak berbuat syirik. Ketika ditanya siapa pencipta, mereka katakan Allah. Artinya tetap mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Tapi banyak di antara orang zaman sekarang itu kesyirikannya sudah kepada tauhid rububiyah juga. Jadi tidak hanya di tauhid uluhiyah, juga di tauhid rububiyah, dan ini menjadikan tentu levelnya sangat-sangat besar. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kenapa beliau rahimahullahu taala sangat-sangat bersemangat di dalam berdakwah, dan dibuktikan dengan kitab-kitab beliau rahimahullahu taala menyebarkan dakwah tauhid, kemudian memerangi kesyirikan, karena sebabnya tidak lain tidak bukan level kesyirikan yang di zaman beliau, tentunya di zaman kita sekarang itu sudah besar. Ya, kalau penyakit cancer, ya, penyakit cancer ini udah stage 4, stage yang udah tinggi sekali, ya, stage 4 dah, level yang keempat. Ini udah, atau mungkin sudah luar biasa dah kalau udah penyakit demikian. Jadi oleh karena itu kita hendaknya betul-betul semangat dalam hal ini, ya, karena memang keadaan sudah menuntut demikian. Kalau orang tuh malas-malas, lemah-lemah, ya, malas menuntut ilmu, malas mendakwahkannya, itu penyakit jangan harap sembuh. Bahkan penyakit itu akan sangat-sangat berbahaya dan mematikan. Baik, itu dia keterangan pelengkap dari syubhat yang ke-10. Nah, sekarang kita masuk ke syubhat yang ke-11. Nah, jadi diperhatikan dari halaman 42, ya, halaman 42. Taib, dari paragraf paling atas, nah, kata beliau rahimahullahu taala, setelah rincian yang panjang tadi, maka beliau katakan, makanya oleh sebab itu pusatkan fokus pendengaran Anda baik-baik terhadap jawaban dari syubhat itu. Nah, ini sekarang nih kata beliau, makanya atau sebab itu kan udah banyak tadi penjelasan-penjelasan yang tadi, pusatkan, fokuskan pendengaran Anda baik-baik, ya, terhadap jawaban dari syubhat itu atau syubhat ini. Mana syubhatnya? Ini dia. Dan ini kita masukkan kepada atau kehitungan syubhat yang ke-11, ya. Hitungan syubhat yang ke-11. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala, nih saya baca dulu teks Arabnya. Kata beliau, wahya annahum yaqulun innal ladzina nazala fihimul Qur'an la yashhadun alla ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'tha wa yukadzibuna al-Qur'an wa yaj'aluna sihra wa nahnu nashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa nusaddiqu al-Qur'an wa nu'minu bil ba'thi wa nusalli wa nasum fa kaifa taj'alunana mithla ulaika. Di syubhatnya, dan ini kata beliau rahimahullahu taala, pusatkan pendengaran, fokus baik-baik terhadap syubhat ini dan terhadap jawaban syubhat ini. Berarti sebelum kita bacakan syubhat ini, berarti syubhat ini merupakan di antara salah satu syubhat yang besar. Nah, kita ketahui di syubhat sebelumnya, terutama tiga syubhat awal, ya, syubhat pertama, syubhat kedua, syubhat ketiga, itu yang besar. Nah, kalau ditambah ini satu lagi besar. Kalau tidak, ya semua syubhatnya besar. Tapi kalau ditimbang-timbang, ini yang 4 ini termasuk ke dalam salah satu syubhat yang besar. Ditambah lagi dengan syubhat yang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi makanya oleh sebab itu kata beliau, pusatkan pendengaran, fokus baik-baik terhadap syubhat ini. Tadi sudah dibacakan teks Arabnya, sekarang kita lihat teks terjemahnya. Baik, jadi langsung saya baca saja. Syubhat itu adalah syubhat yang dimaksud, yang kita harus fokus, kata beliau,
beliau minta fokus adalah apa syubhatnya? Bahwasanya mereka mengatakan, nah ini syubhatnya, bahwasanya mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang yang Al-Quran telah turun tentang kepada mereka atau keadaan mereka, kita ulangi, sesungguhnya orang-orang yang Al-Quran telah turun tentang keadaan mereka tidak pernah bersaksi. Maksudnya orang-orang yang ketika itu hidup Al-Quran turun. Ya, orang-orang jahiliyah ya. Orang-orang jahiliyah atau orang kufar Quraisy pada waktu itu kan mereka Al-Quran turun di zaman mereka. Ini maksudnya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang Al-Quran turun tentang keadaan mereka, yaitu orang kufar jahiliyah itu, tidak pernah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka memang tidak bersaksi, tidak mengatakan la ilaha illallah. Dan mereka mendustakan Rasulullah, mengingkari hari kebangkitan, mendustakan Al-Quran, dan menganggapnya sebagai sihir, menganggapnya tukang sihir. Dan ini kita baca dalam sejarah ya, bahwasanya inilah mereka orang-orang kufar di zaman dahulu. Ya. Jadi mereka tidak percaya Allah, tidak percaya Rasulullah, tidak percaya hari kiamat, kebangkitan, dan justru menuduh Rasulullah SAW sebagai tukang sihir. Nah, kata mereka, kata syubhat ini, sedangkan kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak, yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kami membenarkan Al-Quran, beriman dengan adanya hari kebangkitan, melaksanakan sholat, dan kami pun melaksanakan puasa. Lalu bagaimana kalian menyamakan kami seperti orang-orang musyrik dulu? Nah ini syubhatnya, nyambung ya syubhatnya. Jadi tidak mungkin kita sama, jika kami sama, ini kata syubhat, tidak mungkin kami sama atau disamakan dengan mereka. Yang mana mereka, asas mereka itu memang sudah tidak ada. Asas syahadatain tidak ada, asas beriman kepada hari kiamat tidak ada gitu. Nah, lalu kami tidak mungkin akan disamakan dengan mereka dengan sebab ya kami pergi ke kuburan atau minta kepada wali-wali. Nah, itu maksudnya. Jadi hanya itu yang kami lakukan, padahal kami meyakini itu semua, melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, lalu bagaimana kata mereka ini, bagaimana mungkin kalian menyamakan kami seperti orang-orang musyrik dahulu. Ini syubhat. Oleh itu tidak heran kata beliau rahimahullah taala, pusatkan pendengaran Anda baik-baik terhadap jawaban dari syubhat ini. Nah, ini. Ya, karena kalau kita tidak mempelajari syubhat ini atau membaca keterangan-keterangan para ulama tentang bagaimana cara menjawabnya secara ilmiah, ya tentu ya, kadang-kadang naudzubillah ya kita akan tertarik. Naudzubillah. Baik, ini dia syubhatnya dan ini syubhat yang ke-11. Karena ini syubhat yang cukup mendalam ya, cukup besar dan cukup banyak tersebar, maka beliau rahimahullahu taala menjawab syubhat ini dengan sangat rinci. Ya, dengan sangat rinci. Nah, bagaimana kerinciannya? Beliau menjawab syubhat ini itu sebanyak 9 jawaban. 9 jawaban. Nanti kita rincikan satu-satu karena tidak dalam kitab ini tentu tidak disebut jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, tapi nanti kita isyaratkan. Ini jawaban yang pertama dari beliau, ini jawaban yang kedua dari beliau sampai 9 jawaban. Jadi dibagi menjadi 9 jawaban. Baik. Jadi ayul khawat al akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi ini syubhat yang ke-11 adalah syubhat yang besar yang kita semestinya fokus terhadap keterangan-keterangan para ulama untuk menjawab daripada syubhat ini. Dan tadi dah kita sebutkan syubhatnya, dan bukan berarti mereka tidak ada dalil ya. Bukan berarti mereka tidak ada dalil ketika menyebutkan syubhat yang ke-11 ini. Ya, buktinya mereka menyebutkan hadis man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Nah, jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya, nah, maka dia masuk surga. Nah, kemudian
hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa qaluha fa in qaluha fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ini Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan atau bersyahadat la ilaha illallah. Apabila mereka mengatakan syahadat tersebut, mereka terjaga darahnya. Terjaga darahnya, terjaga hartanya. Nah, ini semua dalil-dalil umum yang mereka jadikan dalil sebagai dalil syubhat yang ke-11 ini. Jadi ini kan yang penting la ilaha illallah gitu. Ini hadis-hadis kan mengatakan yang penting la ilaha illallah. Jika udah mengatakan la ilaha illallah, maka masuk surga. Kalau udah mengatakan la ilaha illallah, maka tentu kehormatannya akan terjaga, darahnya terjaga, kehormatannya terjaga, hartanya terjaga, dan tentu tidak akan mungkin dijadikan sebagai atau dikeluarkan daripada Islam. Nah, ini tentu syubhatnya. Oleh karena itu kata beliau rahimahullahu taala, ini dijawab dengan beberapa jawaban, dan kalau kita melihat jawaban-jawaban beliau ini dibagi menjadi 9 bagian jawaban. Tapi kita lihat jawaban yang pertama, jawaban beliau rahimahullahu taala adalah ini jawaban yang pertama sebagai jawaban atas syubhat ini adalah, nah ini ditulis saja di situ, ini jawaban pertama. Ditulis saja jawaban yang pertama di bukunya. Baik, ini jawaban pertama. Kata beliau sebagai jawaban atas syubhat ini adalah bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama, yakni sepakat, ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, maknanya sepakat. Bahwa seorang jika membenarkan Rasulullah dalam satu hal dan mendustakan beliau dalam hal yang lain, hukumnya adalah kafir. Tidak masuk dalam agama Islam. Begitu pula jika seorang beriman dengan sebagian isi Quran tetapi mengingkari sebagian lainnya. Seperti misalnya seorang mengakui tauhid tapi mengingkari kewajiban sholat, atau mengakui tauhid dan mengakui sholat tapi mengingkari zakat. Ataupun dia mengakui semua itu, tauhid, sholat, dan zakat, tapi mengingkari puasa. Atau dia mengakui semua itu tapi dia mengingkari haji. Maka orang yang semacam itu hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Nah, ini sebagai jawaban yang pertama. Jadi ditangkap dulu ya jawabannya. Jadi sebelum menangkap jawaban harus benar-benar paham dulu syubhatnya. Di syubhatnya ini mereka tidak terima dikatakan musyrik, mereka tidak terima diri mereka dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka menyatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan juga mengamalkan ibadah-ibadah syariat zahir yang lainnya. Dan ini sangat-sangat lain dengan keadaan syirik di zaman dahulu, syirik di zaman jahiliyah yang mereka pada asalnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, dan tentunya tidak mengamalkan syariat. Tapi apa jawabannya? Ini lagi-lagi kita ingatkan, kata beliau, makanya pusatkan pendengaran, fokus. Ini kata beliau. Jadi paham ya syubhatnya. Kemudian jawaban beliau rahimahullahu taala sebagai jawaban yang pertama, karena ingat ini jawabannya panjang, ada 9 jawaban. Jawaban yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, bahwa ulama sepakat. Ya, ulama sepakat. Tidak ada perbedaan dari seluruh mazhab yang ada. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Maratib al-Ijma', Ibnu Munzir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Awsat, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam banyak kitabnya menyatakan bahwasanya tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam hal ini, yakni seperti yang beliau sebutkan di sini, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi apabila ada orang yang tidak beriman atau mengingkari salah satu di antara syariat yang ada di dalam Islam, maka kafir. Walaupun banyak syariat dilaksanakan, tapi satu syariat saja diingkari, tidak diterima, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Terus mana jawabannya? Ini kan syariat dikerjakan, kan? Syariat dikerjakan semuanya nih. Ini la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka bersyahadat. Kemudian ibadah-ibadah yang lain mereka laksanakan.
Lalu mana jawabannya? Ingat, ini 9 jawaban, ini baru mukaddimah. Ya, ini baru mukaddimah. Ini paham-paham terlebih dahulu ya. Jangan tergesa-gesa. Kalau misalnya ada yang tergesa-gesa. Jadi ini sebagai mukaddimah bahwa ijma para ulama, sepakat para ulama apabila ada satu syariat saja yang diingkari, walaupun semua syariat dikerjakan ya, tapi ada satu syariat saja diingkari, maka itu hukumnya kafir, musyrik kafir. Baik. Oke, sepakat, diterima dulu. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, kita lanjut. Dan ketika beberapa orang tidak menunaikan ibadah haji pada zaman Nabi, maka Allah langsung menurunkan wahyu tentang orang itu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kata Allah di sini, barang siapa yang mengingkari, kafir. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, itu mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam, dari alam makhluk ini. Allah tidak memerlukannya. Kemudian kata beliau, dan barang siapa yang mengakui semua yang tersebut di atas itu, tetapi mengingkari hari kebangkitan, maka hukumnya kafir menurut ijma', kesepakatan para ulama, dan darah serta harta bendanya menjadi halal. Nah, ini beliau dalam jawaban yang pertama ingin mengajak kepada kita bahwasanya ulama telah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di sini, bahwa tidak boleh membedakan satu syariat dengan syariat yang lain, apalagi mengingkarinya, tidak boleh. Jadi kalau sampai demikian, satu syariat atau bahkan satu huruf dalam Al-Quran diingkari, maka ini hukumnya kafir. Satu huruf mengingkari, ya, yang diingkari dalam Al-Quran, itu hukumnya kafir. Apalagi ada ajaran yang diingkari atau yang diselisihi. Naudzubillah min dzalik. Kata beliau, darah serta harta bendanya menjadi halal. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, yaitu beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya. Nah, itu membeda-bedakan. Bab Allah dia beriman, bab Rasul tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan kami beriman kepada sebagian dari Rasul-Rasul itu dan kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan antara yang demikian, yaitu iman atau kafir. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Nah, ini sudah jelas. Ayatnya sangat-sangat jelas. Tidak boleh membedakan antara Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Atau bahkan beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada sebagian Rasul saja dan mengingkari Rasul yang lainnya. Ini juga masalah. Dan seterusnya, syariat yang satu dengan syariat yang lainnya. Jadi tadi kita sebutkan ijma' para ulama. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka jika Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam kitabnya, bahwasanya barang siapa beriman kepada sebagian dari Rasul-Rasulnya dan kafir terhadap sebagian yang lain, mengingkari, kafir terhadap sebagian yang lain, hukumnya adalah kafir yang sebenar-benarnya. Nah, dengan demikian hilanglah syubhat tersebut, dan hal ini yang dituturkan oleh sebagian penduduk Ahsa, nama satu daerah di wilayah timur Saudi Arabia, dalam surat yang telah dikirimkan kepada kami. Baik. Jadi ini kata beliau rahimahullah ta'ala, jawabannya kalau kita faham dengan jawaban yang pertama ini, bahwasanya ijma' para ulama berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dan pernyataan-pernyataan para ulama, bahwa
orang itu dikatakan kafir tidak hanya dengan mengingkari seluruh syariat, tapi cukup mengingkari satu syariat saja, maka sekali lagi dikatakan kafir. Nah, dengan demikian orang akan paham, ya, akan mendapati jawaban syubhat yang ke-11 tadi. Nah, tapi kalau orang yang tentunya sudah pandai, karena kalau kita mana jawabannya, kan justru malah tadi orang tadi kan mengatakan bersyahadat, beribadah, gitu. Mana yang diingkari? Kan tidak ada yang diingkari. Nah, ini terus mana jawabannya? Nah, tapi kalau orang betul-betul paham dari jawaban yang pertama ini saja dah cukup untuk menjawab syubhat yang ke-11 ini. Tapi beliau tentu tidak mencukupi hal itu, beliau akan menyebutkan keterangan-keterangan yang lain nanti. Jadi kata beliau, dengan demikian hilanglah syubhat tersebut. Nah, hilanglah syubhat tersebut ya bagi yang sudah paham tentunya. Bagi yang belum paham, ikuti penjelasan beliau berikutnya. Dan hal ini yang dituturkan oleh sebagian penduduk Ahsa. Ini wilayah timur Saudi Arabia disebut di sini, dan pernah kita sebutkan bahwa kitab Kasyfus Syubhat ini di antara para ulama menyatakan di antara sebab beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala menulis kitab Kasyfus Syubhat ini adalah sebagai bentuk keterangan dan juga sekaligus sebagai bantahan kepada orang-orang Ahsa. Orang-orang Ahsa di situ, wilayah wilayah timur Saudi Arabia. Di situ banyak ulama-ulama yang menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan sekaligus juga banyak ulama-ulama yang minta jawaban, kemudian minta keterangan, minta bantuan untuk menjawab syubhat-syubhat ulama-ulama yang tadi. Di antaranya adalah dengan cara menulis kitab Kasyfus Syubhat ini. Kata beliau rahimahullahu taala dalam surat yang telah dikirimkan kepada kami. Nah, ini kita lihat footnote-nya itu footnote yang ke-20 halaman 45. Kata beliau rahimahullahu taala, dahulu daerah Ahsa pada zaman Syekh terdapat banyak ulama-ulama dari berbagai madhab. Sebagian dari ulama itu keras kepala, menentang, dan sebagian yang lain diberi hidayah oleh Allah, lalu mengikuti kebenaran dan petunjuk karena taufik Allah, seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi beliau menulis Kasyfus Syubhat ini, ya, menurut sebagian para ulama itulah sebabnya, ya, untuk menjawab sekaligus untuk menerangkan ulama-ulama yang ada di kawasan Ahsa. Dikatakan, kata beliau rahimahullahu taala, dikatakan apabila kamu sudah mengakui bahwasanya barang siapa yang sudah membenarkan Rasulullah dalam segala urusan tetapi mengingkari kewajiban sholat, maka dia dihukumi kafir. Dikatakan, maksudnya tadi menurut keterangan yang tadi, kita ulangi, apabila kamu sudah mengakui bahwasanya barang siapa yang sudah membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala urusan tetapi mengingkari kewajiban sholat, maka dia dihukumi kafir. Halal darahnya menurut ijma' kesepakatan para ulama. Demikian juga jika dia mengakui semua hal itu kecuali hari kebangkitan, ia mengingkarinya, maka ia dihukum kafir, halal darah dan hartanya. Begitu pula jika dia mengingkari puasa Ramadan tapi tidak mengingkari hari kebangkitan, maka hukumnya pun kafir. Semua mazhab tidak berselisih dalam hal ini. Dan Al-Quran pun telah menjelaskan tentang hal itu. Seperti yang telah kami kemukakan, kami sebutkan di atas, yang tadi sebelumnya. Maka dari sini jelaslah bahwasanya tauhid itu termasuk fardu, kewajiban yang terbesar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka ini poinnya, ya. Maka dari sini jelaslah bahwa tauhid itu termasuk fardu, kewajiban yang terbesar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau paham seperti ini, insya Allah nyambung, ya. Tapi ini kita diterangkan nanti maksudnya oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi kita terangkan sebelum kita lanjut kepada keterangan-keterangan beliau rahimahullahu taala. Jadi kita telah mendengar, ya, penjelasan beliau
bahwasanya ijma' para ulama akan kafirnya seseorang yang mengingkari salah satu syariat. Jadi tidak perlu mengingkari semua syariat baru disebutkan sebagai kafir, tidak, satu syariat saja cukup sebagai kafir, musyrik. Nah, pada syubhat yang ke-11 tadi, ingat ya, pada syubhat yang ke-11 tadi, dia atau mereka mengatakan tidak terima dikatakan sebagai orang musyrik. Ya, sebagaimana halnya orang-orang musyrik zaman dahulu. Kenapa? Karena orang musyrik zaman dahulu sudah jelas tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada hari kiamat dan seterusnya, tidak sholat. Nah, mereka bersyahadat. Bahkan mereka percaya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, percaya kepada hari akhirat, berpuasa dan seterusnya. Nah, sekarang sisi mana tempat mereka syirik? Dan kita kalau merujuk kepada keterangan jawaban yang pertama, bagaimana cara menjawabnya? Nah, jadi cara menjawabnya adalah seperti yang beliau paparkan tadi. Kata beliau, tauhid itu adalah termasuk fardu, yaitu kewajiban yang terbesar yang dibawa oleh Nabi. Berarti tauhid ini adalah syariat. Dan bukan sembarang syariat, bahkan dia adalah syariat yang terbesar, tauhid ini. Nah, sekarang kalau kita melihat orang yang mengatakan syubhat tadi, mereka kan pergi tabarruk, ya, minta berkah kepada wali-walinya, berdoa di sisi-sisi kuburan walinya. Nah, sedangkan itu mereka katakan tidak menjadi kesyirikan. Itu mereka katakan tidak menjadi kesyirikan. Taib. Lalu sekarang kita mengatakan itu syirik. Kenapa demikian? Karena itu adalah merupakan syariat. Tauhid ini adalah syariat. Jadi segala hal yang merusak syariat tauhid ini adalah masuk ke dalam kesyirikan. Sedangkan tadi kan kita sepakat, menurut ijma' para ulama, tidak boleh membeda-bedakan antara syariat satu dengan syariat yang lain. Jadi apabila ada syariat yang diingkari, walaupun satu syariat saja, maka syirik, musyrik, kafir. Nah sekarang, perbuatan mereka yang pergi mencari berkah kepada kuburan para wali, minta doa kepadanya, walaupun dengan niat atau maksud perantara adalah dan seterusnya, itu menunjukkan mereka mengingkari tauhid. Dari sisi mana mengingkari tauhid? Karena tauhid itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kalau ada orang yang pergi ke kuburan berarti tidak memurnikan tauhid. Jadi kalau tidak memurnikan tauhid berarti ini jenis dari membeda-bedakan antara satu syariat dengan syariat yang lain. Maka kita katakan walaupun Anda kepada orang yang mengatakan syubhat ini, puasa, haji, sedekah, bersyahadat dan seterusnya, ya ini dikatakan syariat. Tapi Anda tidak melaksanakan syariat yang satu, yaitu tauhid. Syariat yang bahkan justru lebih besar daripada syariat-syariat yang lain. Kenapa kita katakan tidak menjalankan syariat tauhid ini? Karena telah merusak tauhid itu dengan pergi ke kuburan. Nah, jadi dengan perginya mereka atau Anda ke kuburan, maka Anda telah membeda-bedakan antara satu syariat dengan syariat yang lain. Ini paham ya? Maka ini inti daripada jawaban yang pertama. Sebab itu kata beliau, dengan demikian hilanglah syubhat tersebut. Artinya kalau sudah kita paham inti daripada jawaban syubhat yang pertama. Taib. Inti daripada jawaban yang pertama daripada syubhat yang ke-11 ini. Taib, selesai kita daripada jawaban pertama dari syubhat yang ke-11. Sekarang kita akan memasuki jawaban yang kedua dari syubhat yang sama, yaitu syubhat yang 11. Ini masih kita ke syubhat yang ke-11, belum pindah ke syubhat yang ke-12. Taib. Jawaban yang kedua. Ini jawaban yang kedua, tauhid lebih besar dari ibadah sholat. Nah, ditulis saja itu jawaban kedua. Nah, karena tidak disebut ya mana satu yang pertama, mana satu yang kedua. Tapi ini untuk memudahkan kita, jadi kita sebut saja. Tapi ini ditulis saja di situ jawaban kedua. Jawaban kedua adalah, kata beliau,
tauhid lebih besar dari ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Jika seorang mengingkari satu hal dari hal-hal itu dihukumi kafir, meskipun dia sudah mengamalkan semua syariat Rasulullah. Tepatkah orang yang mengingkari tauhid, yang mana tauhid itu merupakan agama seluruh rasul-rasul, tidak dihukumi kafir? Subhanallah, Maha Suci Allah. Alangkah anehnya kebodohan yang semacam ini. Nah, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua ini telah mengarah kepada kesimpulan jawaban yang pertama, dan tadi di awal pun saya sudah sampaikan. Taib. Ini jawaban yang kedua adalah mengarah kepada kesimpulan jawaban yang pertama. Kita ulangi, jawaban yang kedua. Tauhid lebih besar daripada ibadah sholat. Karena di awal tadi beliau sebutkan, tauhid ini adalah fardu, kewajiban yang paling besar yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka oleh karena itu, tauhid kata beliau lebih besar kedudukannya daripada ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Jika seorang mengingkari satu hal dari hal-hal itu dihukumi kafir, satu saja diingkari, contoh sholat atau zakat, satu saja dihukumi kafir, meskipun dia sudah mengamalkan semua syariat Rasul. Tapi satu syariat saja diingkari maka kafir. Lalu sekarang ini kesimpulannya? Tepatkah orang yang mengingkari tauhid, yang mana tauhid itu merupakan agama seluruh rasul-rasul, tidak dihukumi kafir? Ini pertanyaannya. Difahami ya? Tauhid adalah syariat yang paling besar, ya, kewajiban yang terbesar. Ini. Kemudian kalau orang mengimani rukun Islam, ya, rukun Islam, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, lalu ada diingkari salah satunya dihukumi kafir, maka kata beliau, apakah orang yang mengingkari tauhid tidak dihukumi kafir? Padahal tadi tauhid adalah yang terbesar, bahkan tauhid adalah agama seluruh rasul-rasul. Tepatkah orang tersebut tidak dihukumi kafir? Ini soalan, pertanyaan. Jawabannya ya tentu telah kita pahami, tidak tepat kalau tidak dihukumi kafir. Tidak tepat atau salah kalau tidak dihukumi musyrik. Paham ya? Jadi oleh karena itu kata beliau rahimahullahu taala, subhanallah, maha suci Allah. Alangkah anehnya kebodohan yang semacam ini. Artinya beliau merasa sangat-sangat aneh kalau orang tidak paham masalah ini. Sangat-sangat aneh kalau ada orang yang mengatakan, justru malah mengatakan tidak tepat atau tepat, ya, tepat. Mereka tidak dihukumi kafir itu tepat. Mereka dihukumi tidak dihukumi syirik itu tepat. Nah, itu yang sangat-sangat aneh menurut beliau rahimahullah ta'ala. Kenapa aneh? Karena sudah jelas Al-Qur'an sudah jelas mengatakan tidak boleh membeda-bedakan syariat. Hadis ijma' ulama dah mengatakan bahkan kafir satu saja syariat diingkari hukumnya kafir. Nah, ini mengingkari, menyelisihi tauhid, yang mana tauhid adalah kewajiban yang paling besar, bahkan agama seluruh para rasul. Nah, itu yang diingkari kemudian tidak dihukumi kafir. Nah, ini yang aneh. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Ini yang sangat-sangat aneh sekali. Nah, kita pun sekarang karena sudah paham ya, kita pun merasa aneh. Merasa aneh. Lagi-lagi kita ingatkan ya, bukan berarti kita mengetahui hal ini untuk menuduh atau menyatakan seorang pribadi-pribadi kafir, tidak. Tapi ini kita sebagai wawasan ya, sebagai wawasan kita hukumi fiil, perbuatan. Jadi siapa saja yang melakukan hal ini maka masuk ke dalam syirik musyrik perbuatannya. Tapi apabila kita melihat orang per orang, maka ini hukumnya lain. Ini kaedahnya lain. Jadi ada kaedah yang pernah kita sebutkan, takfir al-mutlak, ya, mengkafirkan secara mutlak, secara umum, dengan takfir muayyan,
takfir, mengkafirkan secara individu, orang per orang. Jadi mengkafirkan orang per orang ini ada kaidah syarat-syaratnya. Nah, adapun yang sekarang kita bahas ini takfir mutlak, takfir secara umum. Nah, jadi secara umum, secara sifat, secara perbuatan, nah, bukan secara mutlak, secara ta'yin, bukan secara ta'yin, bukan secara orang per orang. Karena ini masalah takfir, masalah berat. Nah, itu juga yang salah difahami dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab oleh orang-orang yang tidak menyukai beliau dengan membaca kitab-kitab beliau ini seolah-olah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ekstrim. Kan tadi di awal kita baca halal darahnya, halal hartanya, kafir, musyrik, halal darahnya semua. Itu seolah-olah Syekh Muhammad Abdul Wahhab tidak membedakan antara kafir yang umum dan kafir yang orang per orang. Nah, di awal pernah kita sebutkan, beliau rahimahullah ta'ala sangat berhati-hati dalam hal ini. Jadi ini beliau membahas berkaitan dengan umum, yakni sifat. Nah, sifat. Adapun ketika berhadapan dengan orang per orang, ya tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga mereka dihukumi kafir, orang per orang. Tapi kalau sifat umum, ya kita sebut, siapa yang pergi kuburan, siapa yang berdoa kepada wali-wali, maka hukumnya kafir. Nah, taib. Ini kembali kepada syubhat yang ke-11 karena syubhat banyak sekali ya. Nah, ini sekarang kita fokus ke syubhat yang ke-11. Kita selesai daripada jawaban yang kedua. Nah, kita masuk ke jawaban yang ketiga dari syubhat yang ke-11 ini. Kata beliau rahimahullahu taala, dikatakan pula mereka para sahabat Rasulullah SAW telah memerangi Bani Hanifah. Padahal mereka benar-benar sudah masuk Islam bersama Nabi SAW. Mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan mereka juga mengerjakan sholat dan adzan. Maka jika dia mengatakan sesungguhnya mereka berkata bahwasanya Musailamah al-Kadzab adalah seorang nabi, maka kami katakan inilah jawaban yang dicari. Nah, ini sekarang sebelum kita sempurnakan, ini kita lihat di sini ada Bani Hanifah. Mereka para sahabat Rasulullah SAW telah memerangi Bani Hanifah. Ini Bani Hanifah ini adalah salah satu kabilah yang darinya lahir Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab kita tahu yang mengaku dirinya nabi ya di zaman Nabi. Nah, ini Bani Hanifah di zaman atau pada tahun Wufud ya, ada namanya tahun Wufud, tahun utusan. Di situ banyak utusan-utusan datang ke Madinah ya pada tahun itu, yaitu pada tahun 9 Hijriah. Jadi banyak kabilah-kabilah Arab pada waktu itu datang dari berbagai penjuru untuk menyatakan diri masuk Islam. Ya, salah satu di antara kabilah yang datang yang menyatakan diri mereka masuk Islam adalah Bani Hanifah. Ya, Bani Hanifah ini sekali lagi menyatakan kepada Rasulullah SAW mereka masuk Islam. Oleh karena itu kata beliau di sini, mereka para sahabat Rasulullah SAW telah memerangi Bani Hanifah. Padahal mereka benar-benar sudah masuk Islam bersama Nabi SAW. Mereka para sahabat memeranginya ya tentu setelah di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka diperangi orang-orang ini pengikut Musailamah al-Kadzab karena telah dikatakan murtad. Jadi kata beliau mereka bersaksi, yaitu Bani Hanifah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah dan mereka juga mengerjakan sholat dan adzan. Maka jika dia mengatakan, yaitu orang yang mengatakan syubhat ya, maka jika orang yang mengatakan syubhat itu mengatakan sesungguhnya mereka berkata bahwasanya Musailamah al-Kadzab adalah seorang nabi. Nah, jadi kenapa mereka dikafirkan atau diperangi oleh para sahabat? Nah, kata orang yang syubhat ini mengatakan karena mereka mengakui Musailamah al-Kadzab adalah nabi. Nah, itu dah kalau demikian kan confirm kafirnya. Kafirnya udah pasti. Nah, kami kan tidak demikian. Nah, gitu seolah-olah katanya. Nah, kami katakan. Nah, jawabannya bagaimana? Kami katakan.
Ini kata beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kami katakan, inilah jawaban yang dicari, yakni jika ada orang yang mengangkat seorang laki-laki sederajat dengan Nabi dihukumi kafir, halal harta dan darahnya, dan dua ucapan syahadat dan sholat tidak bermanfaat baginya, bagaimana dengan orang yang mengangkat Syamsan atau Yusuf atau seorang sahabat ataupun seorang nabi ke derajat yang maha menguasai langit dan bumi, maha suci Allah, betapa agung urusannya. Nah, taib. Lalu beliau menyampaikan ayat surah Ar-Rum ayat 59, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Taib, ini jawaban yang ketiga menarik ya. Jadi jawaban ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah SAW memerangi Bani Hanifah. Taib, yang mana Bani Hanifah ini awalnya masuk Islam. Nah, yaitu Bani Hanifah ini adalah kabilah daripada Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, lalu orang yang mengatakan syubhat ini mengatakan, oh itu mereka wajar diperangi ya. Wajar diperangi. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap Musailamah sebagai nabi tandingan. Nah, nabi tandingan bagi Nabi SAW, bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, mengklaim diri Nabi atau menandingi kenabian Nabi Muhammad itu jelas kafir. Kami tidak, katanya. Kami tidak, katanya. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, inilah yang dicari. Nah, inilah yang dicari ya. Ini udah masuk perangkap kita nih. Nah, inilah yang dicari. Kenapa? Karena kata beliau rahimahullahu taala, jika ada orang yang mengangkat seorang laki-laki sederajat dengan Nabi, artinya menandingi kedudukan Nabi sebagai Nabi, dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Halal harta dan darahnya, dan dua ucapan syahadat dan sholatnya tidak bermanfaat baginya, sampai diperangi oleh para sahabat. Ini sekedar menandingi Nabi, sekedar mengatakan mengklaim diri dia Nabi. Lagi-lagi menandingi Nabi, bukan menandingi Allah ya. Menandingi Nabi sebagai tandingan bagi Nabi, bukan sebagai tandingan bagi Allah. Nah, kata beliau, bagaimana dengan orang yang mengangkat Syamsan atau Yusuf? Ini Syamsan, Yusuf ini adalah nama tokoh ya di zaman beliau. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat terkenal namanya Syamsan dan Yusuf. Nah, itu mereka diagung-agungkan ya, kuburannya diagung-agungkan, cari berkat di situ, orang bernazar ke situ. Nah, ini Syamsan dan Yusuf, ini terkenal di zaman beliau rahimahullahu taala. Dan kiaskan kepada kita di zaman kita sekarang, bukan Syamsan dan Yusuf saja ya, banyak sekali Syamsan, banyak sekali Yusuf dengan nama-nama yang lain. Nah, walinya udah Wali Songo ya, Wali Songo itu 9. Nah, ini Syamsan Yusuf ini baru 2. Kita punya Wali Songo 9. Belum lagi wali-wali di daerah masing-masing daerah itu punya wali ya di Nusantara. Bayangkan kita di Nusantara itu berapa pulau di Indonesia saja. Belum lagi di Malaysia ya, belum lagi di Singapura, belum lagi di Brunei, di Nusantara. Itu banyak sekali. Nah, jadi bagaimana dengan orang yang mengangkat Syamsan atau Yusuf atau seorang sahabat ataupun seorang nabi ke derajat yang menguasai langit dan bumi? Ya, kan dengan mereka pergi berdoa, bernazar ke situ, khusyuknya di situ ketika di hadapan kuburnya begitu. Itu kan ibarat menandingi Allah. Maka syirik kan itu menandingi Allah. Nah, kalau menandingi Nabi SAW saja dihukumi kafir dan bahkan diperangi oleh para sahabat, lalu bagaimana kalau ada yang mengangkat manusia gitu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini logik kan tidak masuk akal tentunya. Nah, artinya bahwasanya itu sudah patut ya, itu sudah seharusnya dihukumi kafir. Yang mereka yang menandingi Allah Subhanahu wa taala, itu seharusnya sekali lagi tidak diragukan lagi dihukumi musyrik. Itu maksudnya. Nah, ini luar biasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita bahwasanya syirik itu luar biasa, syubhatnya luar biasa.
Dan alhamdulillah ilmu yang diajarkan kepada kita untuk menjawabnya pun itu mudah untuk kita pahami, sehingga kita berusaha menjelaskannya kepada orang-orang yang sekira masih terselimuti oleh syubhat-syubhat yang seperti ini. Tapi kita masih di jawaban yang ketiga dari syubhat yang ke-11, namun waktu kiranya sudah habis ya. Waktu kiranya sudah habis. Jadi ini masih tersisa berapa ini? Tersisa 6 jawaban lagi ya. Tersisa 6 jawaban lagi dari atau untuk menjawab syubhat yang ke-9. Jadi kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan sampai pada jawaban yang ketiga, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dan membacakan jawaban yang keempat, jawaban yang kelima, 6, 7, 8, 9 dari jawaban syubhat yang ke-11 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua. Sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan, macam mana nak menjelaskan tentang kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang mengatakan bahawa kafir halal darahnya dan hartanya. Itu ditujukan untuk apa? Baik, jadi ucapan beliau rahimahullahu taala ini adalah ucapan yang sangat-sangat difahami ya di dalam syariat. Sangat-sangat difahami dalam syariat. Kafir halal darah dan hartanya. Halal darah dan hartanya. Ini sangat-sangat difahami. Kenapa difahami? Karena konsekuensi daripada kafirnya seseorang, karena konsekuensi daripada murtadnya seseorang adalah halal darahnya. Artinya dibunuh, dipenggal. Karena dalam syariat hukum orang murtad, ini kita berbicara syarat Islam ya. Nah, ini kalau ada khilafah, kemudian ditegakkannya syariat, ya ini seperti ini, seperti yang kita baca-baca dalam sejarah para sahabat, tabi'in, khilafah zaman dahulu. Memang itu adalah hukum syariat. Jadi hukum syariat adalah apabila orang itu murtad, kafir, jadi halal darahnya artinya berhak untuk dibunuh. Berhak untuk dibunuh. Nah, kalau udah berhak dibunuh, berarti hartanya itu masuk kepada baitul mal. Halal hartanya maksudnya masuk kepada baitul mal. Nah, jadi tentunya pembunuhan yang terjadi adalah pembunuhan yang hak. Karena di antara pembunuhan yang hak adalah orang yang murtad. Kemudian di antara pembunuhan yang hak adalah orang yang dikisos karena akibat pernah membunuh orang. Kemudian di antara pembunuhan yang hak adalah karena berzina. Ya, tentu yang muhsan. Taib. Ini adalah pembunuhan yang hak, artinya yang dibenarkan. Nah, taib. Tentu dalam hal kafir ini ya tidak dibunuh serta-merta ya. Jadi diminta taubat dulu. Nah, jadi diminta ditaubat. Jadi kalau taubat ya maka tidak jadi dibunuh. Tapi kalau diminta untuk taubat tapi tidak taubat, nah, jadi dibunuh oleh kerajaan atau khilafah kerajaan yang menerapkan hukum Islam. Tapi sekarang ya tentu tidak ada. Ini kita berbicara hukum Islam. Taib. Jadi ucapan beliau rahimahullahu taala kafir halal darahnya, halal hartanya, ini adalah hukum syariat. Nah, hukum syariat. Apabila tegak syariat. Tapi kalau tidak tegak, maka tidak boleh bagi individu masing-masing kita tidak boleh menerapkan secara pribadi-pribadi. Karena lagi-lagi tadi kita sebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini berbicara umum ya, ini berbicara sifat. Tidak berbicara orang per orang. Kalau orang per orang maka ini syaratnya ada. Kemudian menegakkan hukumnya ini ada orang-orang tertentu, yaitu kerajaan dalam hal ini bekerja sama dengan para ulama untuk memintakan dia taubat. Nah,
berat kalau orang per orang. Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala tidak mengajarkan kita untuk menerapkan setelah membaca kitabnya ini pribadi-pribadi menerapkan halal harta, halal darah, tidak. Sama sekali tidak. Tapi mengajarkan kepada kita maklumah, yaitu ilmu bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu halal darahnya. Kafir, musyrik, sebab itu ini berbahaya. Ini yang akan disampaikan kepada kita. Ini sangat-sangat berbahaya. Jauhkan. Kemudian nasihati orang-orang. Nah, tapi jangan main hukum sendiri-sendiri. Jangan main tuduh sendiri-sendiri. Nah, paham ya? Ini kira-kira wallahu ta'ala alam. Ustaz, Afwan, tapi ada yang ngambilnya di luar konteks, Ustaz. Dia ambil ayat tu je, kafir. Setiap yang orang kafir bukan yang dikenakan dengan hal murtad tu. Jadi setiap orang kafir itu halal dan hartanya dan darahnya. Jadi dituduh ekstremis. Ya, itu karena itu kurang ilmu ya, itu jahil namanya. Jadi orang jahil ya harus di brainwash dengan ilmu. Jadi kepalanya itu harus dicuci dengan ilmu. Ya, karena bahasan kafir ini ya tentu bahasanya panjang lebar ya, banyak. Ya, banyak. Jadi bahasanya bagaimana orang itu kafir itu tentu banyak cara-caranya, jalan-jalannya. Salah satunya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya kalau udah kafir bagaimana? Apakah langsung dibunuh apa tidak? Itu kan ada di antaranya taubat. Kemudian kalau kafir itu kan ada kafir asli istilahnya. Memang dari lahir dia udah kafir. Artinya agamanya awal-awal dah kafir. Nah, apakah itu juga dibunuh apa tidak? Nah, ini juga ada bahasannya ya. Ini kita berbicara yang kafir yang dibunuh ini adalah kafir yang tidak asli. Yaitu kafir yang kafir karena keluar daripada Islam, maka disebut murtad. Jadi orang yang kafir asli, artinya memang awal-awal agamanya Kristen, itu bukan murtad namanya. Murtad maknanya keluar, ya. Irtadda, jadi keluar. Jadi orang itu tidak dikatakan keluar kecuali telah masuk. Tapi kalau orang yang asli, orang Kristen, orang Yahudi sekarang memang sejak kecil dia itu apanya mau disebut murtad, maka disebut itu hukumnya adalah kafir asli. Nah, kafir asli ini ada dibeda-bedakan oleh para ulama, dibagi-bagi. Ada yang harbi, ada yang memerangi, ada yang zimmi, ada yang dijaga. Artinya dijaga karena mereka membayar bayar-bayaran, upeti dan seterusnya, teks dan seterusnya untuk dijaga. Ini dalam hukum Islam. Jadi kafir itu banyak jenisnya. Kemudian konsekuensinya pun berbeda-beda. Tadi yang kita sebut halal darahnya, halal hartanya, ini adalah kafir yang murtad. Artinya tidak asal. Kafir, dia masuk Islam, kemudian keluar. Jadi dimintai tobat, kalau tidak tobat, maka dipenggal lehernya. Ini menurut hukum syariat. Jadi biasa, kita membaca di kitab-kitab para ulama, tidak hanya di kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab saja ya, di kitab-kitab fikih dalam bab takfir, murtad dan seterusnya, mereka membahas dalam ini, diminta taubat, kalau tidak dipenggal lehernya. Biasa itu di para ulama. Jadi kenapa giliran Syekh Muhammad Abdul Wahab disebut ekstrim, kalau ulama-ulama mazhab yang ada, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan seterusnya tidak dikatakan demikian. Padahal ada bab-babnya yang membahas tentang bahasan murtad. Yang pada akhirnya mereka apabila tidak mau, maka penggal lehernya, kisos ya, kisos, penggal leher, kisos. Nah, itu kenapa tidak dikatakan ekstrim. Ya, lagi-lagi orang-orang seperti ini ya masih perlu belajar banyak ya, termasuk kita semua mempelajari hal ini banyak ya, untuk kita belajar banyak supaya apa yang kita pahami itu benar-benar paham, tidak satu sisi sehingga salah paham dan akibatnya menuduh dengan tuduhan yang salah. Nah, ada lagi? Kiranya tidak ada. Ini ya. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.